Selamat datang kembali di My Chris Channel. Di sini Mimin akan menceritakan manhwa yang berjudul Archmage Melampaui Regresi. Komik manhwa ini dibuat oleh komikus Soul Media Comics, dan komik ini bergenre fantasi, action, adventure, dan regression. Jadi tak perlu berlama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Di awal cerita terlihat tower batu yang di atasnya memancarkan cahaya merah sehingga membuat area di sekitarnya merah mencekam, dan tower itu dilindungi oleh para monster yang sangat banyak. Dan beralih ke seorang prajurit yang tertusuk tombak dan dipastikan prajurit itu sudah mati. Dan terlihat 3 orang prajurit sangat bersedih atas kematian rekan mereka. Dan orang berambut kuning berkata, prajurit meninggal, dia bukanlah sekedar prajurit biasa. Dia menerima kekuatan terhebat, dan dia adalah pahlawan yang menerima kekuatan untuk membunuh dewa iblis, tapi dia mati. Setelah itu, orang yang berambut kuning pun dengan cepatnya melihat ke belakang, dan terlihat ribuan monster menghampiri mereka. Di antara ribuan monster itu terdapat bos dari para monster. Beralih ke wanita yang menggunakan seragam biarawati, dan ia berkata, tombak dewa iblis tertusuk di jantungnya, dan kami sudah kehabisan mantra kebangkitan. Jadi kita tidak punya cara untuk menghidupkannya kembali. Aku rasa inilah akhirnya. Orang berambut kuning itu berkata sambil menggeleng-gelengkan kepalanya, ini adalah kesalahanku yang menyarankan orang bodoh ini sebagai ketua. Wanita berambut oranye menjawab, apakah kita tidak punya cara lain, Mikhail? Sebelum lanjut ke ceritanya, Mimin perkenalkan terlebih dahulu main karakter kita. MC kita bernama Mikhail, dan ia adalah seorang Archmage dari lingkaran ke-9. Oke, kita lanjut ke ceritanya. Setelah itu, dengan berteriak, lelaki manusia setengah binatang itu berkata, kamu adalah Archmage dari lingkaran 9. Tidakkah kamu memiliki persiapan? Mikhail menjawab, aku memiliki beberapa mantra persiapan, tapi mantra itu disiapkan dengan asumsi prajuritnya masih hidup, ungkap Mikhail. Setelah itu Mikhail berkata kembali, mantranya benar-benar tidak berarti karena dia sudah meninggal. Dan dengan kesalnya lelaki setengah binatang itu berkata, sial, kan itulah mengapa aku mengatakan bahwa kamu yang harus jadi pemimpin dari awal. Mempercayai orang bodoh itu jadi pemimpin adalah hal yang bodoh. Mikhail menjawab. Jadi setelah itu Mikhail pun membayangkan sebelum timnya diberangkatkan untuk melawan monster, dan scene pun berpindah. Di sebuah istana terlihat Mikhail dan prajurit yang meninggal sedang membungkuk ke seorang raja, dan diceritakan bahwa pada awalnya si prajurit dan Mikhail adalah terpilih sebagai kandidat pahlawan, namun akhirnya Mikhail menyerahkannya ke prajurit karena Mikhail merasa bahwa ia tidak pantas. Namun mereka sudah sejauh ini dan Mikhail tak punya pilihan selain menerimanya, bahwa ini adalah kesalahan Mikhail. Dan flashback pun berakhir disertai oleh raungan raja para monster, dan raungan itu membuat sebuah angin yang sangat besar sehingga Mikhail dan para prajuritnya hanya dapat menahan. Dan setelah itu Mikhail berkata dengan menatap para monster yang berada di depannya, dan ia pun berkata, aku akan menyiapkan sihir terkuat yang aku punya. Dan seketika Mikhail menjulurkan kedua tangannya untuk menyiapkan mantra sihir itu, dan Mikhail pun berkata, namun aku membutuhkan beberapa waktu. Dan seketika manusia setengah binatang itu maju ke depan dengan berkata, aku akan mengulur waktu, jadi aku serahkan sisanya padamu. Dan setelah itu wanita memegang panah itu berkata, jadi sementara kamu bertahan, aku akan menyediakan perlindungan dari belakang. Dan tak butuh waktu lama, manusia setengah binatang itu berkata, baiklah, sambil memasang kuda-kuda dan mengeluarkan aura di tinjunya yang siap menyerang. Setelah itu serangan manusia setengah binatang itu melancarkan serangannya,
dan terlihat serangan itu mengenai beberapa monster di depannya. Dan Mikhail masih menyiapkan mantranya, sedangkan sang wanita panah melancarkan serangannya. Setelah itu terlihat beberapa monster sudah ditumbangkan, dan terlihat wanita panah itu tubuhnya sudah dipenuhi luka. Dan terlihat juga manusia setengah hewan itu pun sudah kelelahan dan dipenuhi luka, dan terlihat para monster menggigitnya, dan ia pun berkata, mereka benar-benar tidak ada akhirnya. Setelah itu manusia setengah hewan itu tertegun, diam terpaku melihat sesosok di hadapannya. Ternyata sesosok itu adalah raja para monster. Dan seketika manusia setengah hewan itu meninggoy setelah dihajar oleh God Demon. Dan tanpa butuh waktu lama, setelah melihat kawannya meninggoy, dengan seketika wanita Archer berlari ke arah God Demon dan langsung melancarkan serangan terkuatnya, dan ia berkata, "Aku akan serahkan sisanya padamu." Dan seketika kepala wanita panah itu terlepas dari tubuhnya, tetapi serangan terakhir wanita panah itu dapat melukai leher God Demon. Setelah itu, setelah melihat pengorbanan para temannya, wanita biarawati pun berjalan maju ke depan sambil melewati Mikhail, dan ia pun berkata, "Mikhail." Dan setelah itu sambil melihat ke belakang, wanita biarawati itu berkata sambil tersenyum, "Terima kasih telah bersama kami sampai sekarang." Setelah itu Mikhail sambil tersenyum, ia menanggapi wanita biarawati itu, dan ia pun berkata, "Ya ampun." Beralih kembali ke wanita biarawati. Dengan seketika ia langsung bersikap berdoa, dan setelah itu sang monster menyerang wanita biarawati itu, dan seketika wanita biarawati itu meledakkan dirinya sendiri untuk menyerang monster dan beralih ke Mikhail. Setelah itu Mikhail dengan tatapan yang kosong, ia berkata, "Sekarang semuanya terserah padaku." Dan tak lama kemudian Mikhail pun menyelesaikan mantranya, dan ia pun berkata, "Terima kasih untuk semuanya, memberiku waktu aku mampu untuk menyelesaikannya." Dan seketika sihir Circle 9 sudah selesai, dan Mikhail berkata, "Pergilah ke neraka." Dan tak lama kemudian keluar sebuah meteor dari mantra Mikhail, dan mantra itu disebut Meteor Strike. Dan terlihat salah satu meteor itu menuju ke God Demon, dan seketika sebuah ledakan pun terjadi. Tak beberapa lama kemudian hasil dari mantra Meteor Strike itu membuat kerusakan yang cukup besar, sehingga membuat tanah berlubang, dan beberapa monster mati dibuat Meteor Strike itu. Beralih kembali ke Mikhail. Setelah mengeluarkan sihir Circle 9, terlihat Mikhail sangat kelelahan, dan seketika tatapan Mikhail menjadi serius setelah melihat sesuatu di depannya. Ternyata God Demon dan beberapa monster lainnya masih bisa bertahan dari serangan Mikhail. Akan tetapi God Demon itu terluka oleh serangan Circle 9 yang membuat salah satu tanduknya patah. Setelah itu Mikhail menatap para monster, dan ia pun berkata, "Seolah-olah aku tidak tahu ini akan terjadi. Mustahil untuk mengubah situasinya sekarang dengan sihir itu, mengingat bahwa aku bukan pahlawan," ungkap Mikhail. Dan tak beberapa lama kemudian Mikhail berkata kembali, "Namun aku akan malu bertemu rekan-rekanku lagi jika aku mati sia-sia." Dan dengan keteguhan hati ia berkata, "Untuk berpikir hari akan datang di mana aku mempertaruhkan segalanya untuk ini." Setelah itu Mikhail dengan kembali menyiapkan mantra sihirnya. Ia berkata bahwa jika kamu Archmage dari lingkaran ke-9, kamu tidak memiliki kekuatan untuk menulis ulang akal sehat dunia ini. Setelah itu terciptalah sihir Circle ke-10, dan Mikhail berkata, "Jika kamu memilih jalan berbeda, kamu akan sanggup jika hanya untuk sesaat. Letakkan kakimu di sana, dan bahkan jika ini dianggap tidak mungkin, itu bisa menjadi mungkin." Dan setelah itu Mikhail berkata kembali, "Aku akan memecahkan lingkaran itu sendiri dan melepaskan semua yang ada di dalamku." Setelah itu rantai yang mengekang Circle 9
terputus dan kejadian itu membuat dada Mikhail sakit dan seketika membuat Mikhail sempoyongan dan seketika berkata, "Mana yang tidak terkontrol mulai merajalela di tubuhku." Setelah itu dengan sekuat tenaga Mikhail menahan rasa sakit itu dan ia pun bergumam, "Meskipun begitu aku harus menahannya, aku harus." Sebelum menyelesaikan perkataannya, Mikhail pun langsung menyelesaikan mantra sihirnya dan ia pun berkata, "Itulah bagaimana aku akan mencapainya yang hanya ada dalam teori yang sebelumnya belum pernah diterapkan." Dan setelah menyelesaikan mantra sihirnya, ia berkata, "Rewind." Setelah itu, Mikhail pun meratapi teman-temannya sambil berkata, "Semua waktu yang telah berlalu, semua tragedi dan pengorbanan para pahlawan, kegagalan tak terhitung telah kami lakukan." Dan tak lama kemudian aura biru yang besar melesat ke atas dan tak lama kemudian dengan menatap ke atas, Mikhail berkata, "Sialan, aku tidak mampu menyelesaikannya." Dan ia pun bergumam dengan tatapan yang kosong dan kelelahan, "Itu adalah sihir yang aku berikan dengan pengorbanan nyawa semua orang. Namun itu belum cukup." Dan tak beberapa lama kemudian, God Demon itu menyerang Mikhail yang sudah siap menerima apa yang terjadi. Beralih kembali ke Mikhail dengan tatapan menyesalnya, ia berkata, "Aku tidak mampu untuk menyelesaikan teknik itu. Tapi meski begitu, jika keajaiban terjadi dan sihirnya berhasil, walau sedikit aku tidak akan melakukan kesalahan yang sama lagi. Dan aku tidak akan membiarkan pria yang tidak memenuhi syarat menjadi pejuang. Dan aku juga tidak akan mempercayakan kehidupan kita kepada orang yang tidak memenuhi syarat." Dan seketika serangan Raja Monster itu membuat sang MC pun mati. Tak beberapa lama kemudian beralih di suatu kamar. Seseorang memanggil, "Tuan muda, tuan muda, tuan muda." Dan setelah itu seseorang membuka matanya. Dan orang itu berkata suara yang familiar. Dan tak beberapa kemudian terlihat seseorang pemuda terbangun dari pingsannya dan terlihat pelayan di sampingnya. Dan pemuda itu berkata dengan keanehannya, "Pelayan." Pelayan itu menjawab, "Benar, ini saya pelayan, Mordin. Bagaimana perasaan Anda?" ungkap pelayan itu sambil mengkhawatirkan tuan mudanya dan terbingung-bingung sambil melihat keadaan sekelilingnya. Ia berkata kembali, "Pemandangan yang familiar." Dan seketika pemuda itu berkata, "Pelayan, tahun berapa ini?" Mordin menjawab dengan kebingungan, "Hah?" Pemuda itu berkata kembali, Tanggal berapa?" Dengan terkejutnya Mordin pun berkata, "Apakah Anda benar-benar baik-baik saja, Tuan? Apakah Anda merasa sakit di kepala?" Atau sebelum menyelesaikan perkataannya, dengan kesalnya anak muda itu berkata, "Aku baik-baik saja, jadi cepat dan beritahu saya tanggalnya." Setelah itu Mordin pun menjawab, "Ini bulan keempat dari tahun ke-32 Terherne." Ternyata anak muda ini adalah Mikhail yang sudah kembali ke 20 tahun sebelum tragedi pembantaian God Demon. Ternyata sihir yang Mikhail lakukan di akhir kematiannya yaitu sihir regression magic. Dan dijelaskan regression magic adalah sihir tingkat keberhasilannya adalah 1%. Sihir yang sangat langka, hampir tidak ada yang tahu tentangnya. Bahkan sudah diberi label teknik yang mustahil. Dan dengan bahagianya Mikhail berkata, "Aku melakukannya." Setelah itu dengan mengeluarkan circle-nya ia berkata, "Pertama, mengeluarkan circle." Dan dengan kecewanya ia berkata, "Hanya circle 3 dan ia bahkan belum selesai." Dan seketika sambil menutup mata dan memegang kepalanya ia berkata, "Itu terlalu rendah untuk penerus keluarga Marquis Walpurgis, keluarga yang terkenal karena sihirnya." Dan seketika Mikhail kebingungan karena ada perban di kepalanya. Lalu pelayan Mordin berkata, "Apakah Anda melupakan itu juga?" Mikhail sambil menahan Mordin untuk tidak berbicara, Mikhail pun berkata, Tunggu, aku akan mengingatnya." Jadi tetaplah duduk."
Dan beberapa lama kemudian Mikail pun baru mengingatnya, dan seketika ia berkata, "Percobaan bunuh diri yang aku lakukan ketika aku merasa depresi." Pelayan Mordin berkata, "Bukan, Tuan Muda." Setelah itu Mikail dengan melihat ke atas, ia berkata kembali, "Jadi ini karena aku dihajar menjadi bubur oleh Eileen. Setelah meminta untuk pertunangan kami dibatalkan." Dan setelah itu Mikail berkata kembali sambil turun dari kasurnya, "Sepertinya aku benar berdasarkan ekspresimu. Aku mengerti. Jika kalian ingin tahu, Eileen Lindell, wanita yang bertunangan dengan Mikail sampai usia Mikail berusia 20 tahun. Nah, ini bebegugnya." Kembali ke Mikail. Setelah itu Mikail berkata, "Aku tidak pernah lupa," ungkap Mikail sambil merenung. Setelah itu Mikail sambil berkaca, ia berkata, "Pelayan, setelah aku bersikap begitu kasar, bagaimana tanggapan keluarga Dukal?" Pelayan Mordin menjawab, "Tidak, mereka belum memberikan tanggapan apa pun." Mikail menanggapi, "Sebelum ada tanggapan, baiklah, aku mengerti," ungkap Mikail. Setelah itu sambil berdiri ia berkata, "Aku rasa mereka berada di posisi yang tidak bagus." Dan tak beberapa lama kemudian Mikail pun mendorong pelayan Mordin untuk keluar dari kamarnya. Dan Mikail pun berkata, tidak apa-apa. Aku punya sesuatu untuk diurus, jadi keluarlah untuk sekarang." Setelah itu pelayan Mordin pun sudah berada di balik pintu, dan Mikail pun berkata, "Aku akan memanggilmu nanti, jadi lakukan apa yang perlu kamu lakukan untuk sekarang." Pelayan Mordin menjawab, "Tuan Muda, untuk berjaga-jaga Anda tidak bisa bertemu dengan putri. Anda mengerti?" Setelah itu Mikail berkata sambil berteriak, "Aku mengerti, jadi tolong keluarlah." Dan seketika Mikail pun membanting pintunya. Tak lama kemudian dengan tertawa Mikail berkata, "Serendah apa reputasiku ketika aku berusia 20 tahun?" Setelah itu Mikail seketika merenung, dan setelah itu Mikail mengingat apa yang terjadi pada timnya sebelum kembali ke 20 tahun kemudian. Terlihat Mikail dihentikan oleh orang yang tertusuk tombak di awal cerita. Dan orang itu berkata, "Mikail, aku tidak bisa membiarkanmu mengambil nyawa lagi secara tidak perlu." Sebelum melanjutkan ke ceritanya, Mimin akan memberitahukan nama dari orang yang mati oleh tombak, dan ia bernama Slade Fried. Tetapi Mimin akan menyebut orang itu dengan Fried. Oke, setuju. Setuju aja ya, biar cepat. Kembali lagi ke ceritanya. Setelah itu dengan tatapan kesalnya Mikail berkata, "Prajurit bodoh ini akan membuat kekacauan karena kebenaran dirinya sendiri, terlepas dari besarnya tanggung jawab yang dia tanggung." Dan beralih ke tim Mikail, terlihat dengan konyolnya si Fried berkata, "Aku adalah prajurit yang menerima wahyu ilahi, Slide. Kami tidak akan mundur seperti pecundang. Kami akan menerobos ke camp musuh." Tetapi terlihat Mikail sangat kesal oleh tingkah laku Pride. Ya benar saja, kalau si Pride ini mati duluan. Kelakuan seorang pemimpin masa konyol seperti ini. Setelah itu tim dari Pride dikejar-kejar oleh Wyvern. Dan terlihat Mikail sambil berlari, ia berkata, "Kenapa kamu membangunkan Wyvern yang tertidur, Pride?" Pride pun menjawab, "Orang yang akan mengalahkan dewa iblis tidak seharusnya takut kepada satu ekor Wyvern," ungkap Pride. Dan tak butuh waktu lama, dengan seketika Mikail mencengkram kerah baju Pride. Dan Pride pun berkata, "Aku tidak akan menggunakan strategi pecundang yang melibatkan pemanfaatan kelemahan musuh." Setelah itu kembali ke Mikail. Setelah kembali ke 20 tahun, terlihat Mikail dengan merenung. Ia bergumam, "Berapa banyak wilayah yang runtuh karena belas kasihan itu. Jadi aku tidak bisa membuat kesalahan yang sama lagi." Beralih ke seseorang yang sedang marah, dan orang itu berkata, "Bocah itu bangun." Jawab pelayan Mordin, Dia sudah bangun." Dan orang itu adalah patriark dari keluarga Walpurgis. Oke, kembali ke topik. Dan patriark berkata,
Apa yang dia katakan setelah bangun? Jika mencoba untuk menemui putri terkutuk itu lagi, aku akan menghajarnya, ungkap Patriark. Tetapi pelayan Mordin cuma terdiam, dan seketika Patriark berkata, "Kenapa kau tidak mengatakan apa-apa, Mordin?" Pelayan Mordin menjawab, "Sejujurnya saya tidak tahu harus berkata apa. Jika Tuan Muda berkeinginan untuk melakukan itu, aku akan melaporkannya kepada Anda, Yang Mulia." Patriark berkata, "Tapi bukan itu masalahnya." Kemudian pelayan Mordin sambil membayangkan Mikhail, ia berkata, "Iya, bagaimana saya mengatakannya? Dia sepertinya penuh dengan amarah." Setelah itu, cerita pun berakhir dan tunggu episode berikutnya hanya di My Chris Channel. Dan dukung selalu channel Mimin dengan cara klik tombol subscribe, like, dan share. Dan apabila kawan-kawan semua ingin menyawer Mimin, linknya ada di deskripsi. Terima kasih atas dukungannya. Bye bye.